Mak Comblang Song, aku dengar Bupati Li sudah umur 40-50 tahun. Nona dinikahkan, jangan-jangan cuma untuk apapun, yang penting Nona tidak rugi dinikahkan. Keluarga Li sudah memberi banyak keuntungan pada keluarga Yun. Keluarga Yun ini menjual anak perempuan untuk kehormatan, tapi diomonginya begitu mulia. Aku ini calon ratu layar lebar. Tidak bisa buang waktu menemani orang tua sekarat ini. Paduka, orang pangeran kedua mencuri. Gu hitam yang ditemukan Master Wuji. Tanpa gu hitam, gu jantan dalam tubuh Paduka mungkin. Kejar. Siap. Paduka, gu hitam ada di sini. Xiao Jin, sudah kubilang tidak perlu temani aku. Ikut kelas acting. Sudah mengundurkan diri, harusnya istirahat yang cukup. Memulihkan kesehatan adalah tugas utamamu. Lelah ya? Tidur sebentar saja. Aku tidak lelah. 3-2. Baik, dengar kata istri, umur panjang. Tugas utamaku. Sebenarnya hanya ingin memandangmu lebih lama. Sebentar saja. Pangeran kedua sampai harus memakai wanita lemah. Seperti kamu, serahkan gu hitam, ku biar kau mati utuh. Ajin. Dia sudah menjadi inang gu hitam. Wuji. Kau ada yang mau dijelaskan? Selamat Paduka, gu hitam sudah bersarang di tubuh wanita tadi. Sekarang, hanya dengan bersetubuh dengannya, bisa menetralkan gu jantan dalam tubuh Paduka untuk umur panjang. Tapi jika Paduka terlalu dekat dengan inang, pikiran, mungkin akan terpengaruh gu dan merasa dekat dengannya. Bisa mengacaukan pikiran Paduka, harap berhati-hati. Paduka sebenarnya adalah kandidat terkuat dari 8 pangeran untuk tahta. Jika tidak karena gu, mungkin Kaisar sudah menunjuk Paduka sebagai penerus. Sekarang hampir sembuh, tapi muncul masalah baru. Tidak apa-apa, mari kita cari wanita ini. Apa ciri-ciri wanita ini? Agar bawahan bisa segera menemukannya. Hari ini, dia menikah. Selamat. Ding Beiwang, Yang Mulia. Angin apa yang membawa Yang Mulia ke sini? Sungguh suatu kehormatan. Menghadiri pesta pernikahan hamba. Di mana pengantinnya? Jawab Yang Mulia. Istri hamba, Yunfu, setelah selesai upacara pernikahan, langsung kembali ke kamar tidur. Izinkan hamba menyambut Yang Mulia. Seribu tael, 2000 tael, kaya raya, kaya raya. Suamiku tunggu aku. Aku akan segera menemuimu. Dengan ini, tidak perlu khawatir tidak punya uang setelah meninggalkan keluarga Li. Kamu datang untuk apa? Dia benar-benar tidak ingat aku. Kamu kenapa? Sekarang, hanya dengan bersetubuh dengan wanita itu,
bisa menetralkan racun pria di tubuhmu umur panjang. Tapi begitu kamu terlalu dekat dengan inangnya, pikiranmu mungkin akan terpengaruh oleh racun serangga. Tolong jangan dibunuh. Tunggu sebentar, mari kita bicara baik-baik. Kamu mau merampok harta atau tubuh? Kalau mau harta, kita bisa bagi 50-50. Kalau kamu mau tubuh, apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Itu pernikahan gelap. Di zaman dulu, pernikahan gelap adalah kejahatan berat. Kamu harus melamar dengan 3 perantara, 6 hadiah, dan menjemputku dengan tandu besar. Kalau tidak setuju, aku akan. Meski tidak ingat aku, dia tidak akan. Benar-benar membunuhku, kan? Aku akan. Baiklah. Kamu mau status resmi? Besok aku akan melamarmu di keluarga Yun. Akan kujemput kamu dengan meriah, dan meminangmu dengan resmi. Kalau begitu, datanglah lebih awal. Omong-omong, dengan status apa kamu melamar? Keluargaku ingin menjadikanku alat untuk menyenangkan bupati. Mereka pasti tidak akan mudah menyetujui. Besok saat melamar, kamu akan tahu. Siapa aku sebenarnya? Selamat yang mulia, selamat. Asalkan kamu bersetubuh dengan wanita ini, menetralkan racun, maka urusan naik tahta akan berjalan lancar. Tapi, hamba harus mengingatkan, racun pria yang mulia secara alami menetralkan racun wanita. Dia sudah jadi inang, sekali bersetubuh, pasti akan sangat merusak tubuhnya. Ringannya jadi cacat, beratnya bisa merenggut nyawanya. Kalau begitu, berikan dia pemakaman yang megah. Hidup atau mati, sebagai calon permaisuri Dingbei. Aku akan mencari obat terbaik di seluruh dunia untuk menyembuhkannya. Paduka, menyelamatkan nyawa lebih mulia daripada membangun 7 tingkat pagoda. Hamba akan berusaha sekuat tenaga, tapi racun ini terlalu berbahaya. Jika sudah tidak ada jalan lain, harap Paduka mengutamakan rencana besar kita. Kau anak durhaka yang memalukan ini, berani-beraninya masih punya muka. Masuk ke gerbang keluarga Yun. Kau terlalu agresif, mudah sekali memukul orang, kalau bukan. Karena rencana berubah mendadak. Aku takkan pernah melangkah masuk ke rumah keluarga Yun. Adik, di hari pernikahanmu, di hadapan mempelai pria, kau naik keranjang pria liar. Sekarang, bahkan dikembalikan oleh keluarga suami, kelakuanmu yang mesum ini sungguh mempermalukan nama keluarga Yun kita. Kau bilang aku memalukan? Aku belum menyebut kalian menjual anak perempuan untuk keuntungan. Masih berlagak pahlawan keadilan dan penjaga moral di depanku. Suamimu Li Taiso adalah pejabat istana. Kau menikah ke keluarga Li, mendapat keberuntungan besar, keberuntungan sebesar langit ini. Apalagi yang tidak kau sukai? Keberuntungan ini kuberikan padamu, maukah kau menerimanya? Segera kembali ke keluarga Li dan minta maaf dengan membawa ranting berduri. Aku tidak mau pergi. Aku beritahu kalian, aku kembali hari ini. Untuk menunggu pria yang akan kunikahi datang melamarku di keluarga Yun. Kalau mau menunggu silakan, kalau tidak jangan banyak bicara di sini. Pria sialan ini kenapa belum datang juga? Sekarang hanya dia yang bisa membuatku benar-benar lepas dari keluarga Yun. Yunfu yang masih muda, pada malam pernikahannya berbuat mesum dengan pria lain. Tidak tahu malu, mempermalukan keluarga, menurut aturan keluarga Yun. Dihukum tenggelam di kolam, sebagai peringatan untuk generasi berikut. Kalian serius? Dengarkan, dia sudah berjanji. Hari ini pasti akan datang melamar, nanti. Pasti akan memberikan penjelasan yang sah pada keluarga Yun. Damn. Seorang pengacau tak berduit dan tak berkuasa, pantaskah melamar di keluarga Yun? Kau pikir pria sembarangan bisa menjadi menantu keluarga Yun? Ingat, kakak iparmu adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum tingkat 5. Melayani di istana, memiliki kekuasaan besar. 1 tingkat di bawah kaisar, di atas ribuan orang. Pangeran Dingbei. Benar. Jangan sampai karena perempuan yang merusak nama keluarga ini mengotori kita di mata Pangeran Dingbei. Merusak reputasi dan masa depan cerah kita, ayah. Cepat masukkan perempuan jalang ini ke kandang babi dan tenggelamkan. Lepaskan, aku difitnah. Suamiku, kalau kau tidak segera datang, aku akan ditangkap dan ditenggelamkan. Aku peringatkan, calon suamiku pembunuh berdarah dingin, berani-beraninya kau membunuhku. Dia pasti tidak akan mengampuni kalian. Kamu masih berani menyebut pria liar itu? Siapa yang berani menyentuhnya? Raja Dingbei, Xiao Jin.
membawa emas 10.000 kati, perak 1.000 kati, dan 500 perhiasan giok. 300 hektar tanah subur, datang untuk meminang. Putri bungsu keluarga Yun, Yun Fu, sebagai istri. Dia adalah pangeran ke-8, Raja Dingbei, Xiao Jin. Apa? Dia adalah impian semua wanita di ibu kota. Yang mulia Raja Dingbei yang berkuasa. Tidak tahu bahwa yang mulia Raja Dingbei datang ke rumah kami tidak menyambut, mohon maaf. Dia ternyata Raja Dingbei. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani tidak hormat pada permaisuri saya? Permaisuri. Kamu benar-benar pangeran ke-8 yang mereka sebut. Raja Dingbei, Xiao Jin. Katanya yang mulia Raja Dingbei, sederhana dan tidak berhasrat. Tidak ada selir di istana. Kenapa justru tertarik pada Yun Fu, wanita kecil ini, dan Raja Dingbei? Adalah yang paling mungkin mewarisi tahta, maka Yun Fu nanti bisa menjadi permaisuri? Menjadi permaisuri, tidak mungkin. Mimpi akingku sebagai permaisuri terwujud di sini. Saya datang hari ini untuk memberikan mas kawin pada keluarga Yun. Untuk meminang Yun Fu, tapi kalian berani menghinanya. Menghina permaisuri saya, apa hukumannya? Yang mulia, ampun, kami tidak tahu. Anda ingin meminangnya sebagai permaisuri utama. Yang mulia, kami salah, kami tidak seharusnya tidak hormat pada permaisuri. Shaolin, serat mereka dan masukkan ke kandang babi. Yang mulia, ampun, afu, tolong, bicaralah pada ayah. Yang mulia, mereka tetap keluarga saya, darah lebih kental dari air. Aku mohon lepaskan mereka. Mohon padaku. Di mana ketulusanmu? Aduh, dia menggoda aku. Kamu mau apa? Tenang, harus tenang. Sudah bilang akan menikahimu, pulang, menikah. Ketulusanku. Xiao Jin, dia sangat cocok untukmu. Sayang sekali, sebelumnya aku tidak pernah melihatmu memakainya. Kalau begitu aku akan memakainya untukmu setiap hari. Bagaimana? Roknya cantik. Cantik. Kalau begitu, aku akan memakainya untukmu setiap hari. Apa yang kau bicarakan? Sungguh. Mereka semua bilang, Pangeran Dingbei Wang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Wanita yang ingin masuk ke istana Dingbei berjumlah ribuan. Mengapa kau ingin menikahiku?
Yang Mulia hanya perlu sekali bercinta dengannya untuk menetralkan racun Yang. Mengapa harus menikahinya, Yang Mulia? Apakah Yang Mulia memiliki perasaan lain padanya? Pasti ini pengaruh racun, kalau tidak, aku tidak mungkin memiliki perasaan pada seorang gadis biasa. Omong kosong. Jika seperti yang kau katakan, setelah semuanya selesai, dia akan cacat karena ini. Bagaimana seorang gadis lemah yang kehilangan kehormatannya bisa hidup? Jika dia meninggal, status sebagai permaisuri Ding Bei masih bisa menjamin pemakamannya. Bagaimanapun, aku yang salah di awal. Ini hanya kompensasi kecil untuknya. Karena Selamat atas pernikahan adik dan adik ipar. Ini, Adik ipar mungkin tidak tahu, adikku. Dia tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Menikah dengannya bukan untuk keberuntungan, tapi untuk menemani kematiannya. Nona, apakah Anda keluarga pasien Xiao Jin? Ya. Kondisi pasien tidak baik, bahkan dengan perawatan intensif. Dia mungkin tidak akan bertahan sampai akhir tahun ini. apa yang kau katakan? Semua orang bilang adikku suatu hari akan mengenakan jubah naga, naik tahta, tapi kau tidak tahu. Meski adikku ahli dalam strategi, racun yang dalam tubuhnya tidak bisa disembuhkan. Dia pasti tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Jadi yang akan naik tahta nanti pasti bukan dia, tapi aku. Mengapa? Mengapa di kehidupan ini kau juga? Hari ini adik ipar baru masuk, kakak akan memberikan kalian pembebasan yang cepat. Selamat menikah di jalan menuju alam baka. Xiao Jin. Yang Mulia, Xiao Jin. tidak baik, racun Yang. Kenapa harus sekarang kambuh? untuk apa orang yang hampir mati menikah? Membuang-buang kecantikan seperti ini. Adikku sudah keracunan parah. Pasti akan mati. Jika kau menikah denganku, aku akan naik tahta nanti. Dan kau akan menjadi permaisuri yang memerintah dunia. Apakah kamu bersedia meninggalkan kegelapan dan menuju cahaya? Putri, bagaimana bisa kamu seperti ini? Ajin, apakah kamu bersedia sekarang menikah denganku? Mulai saat ini, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, masa sulit maupun senang, sehat maupun sakit, kita akan menjalani hidup bersama sampai maut memisahkan kita. Aku mau. Aku menyesal lagi. Aku tidak mau harta dan ketenaran sekarang. Juga tidak mau jalan bintang yang mulus. Aku hanya ingin kamu sehat. Camel. Langit di atas, bumi sebagai saksi. Aku Yunfu menikah dengan Xiao Jin. Hari ini janji sehidup semati. Kamu dengarkan baik-baik. Aku Yunfu adalah istri sah Xiao Jin, yang dinikahi dengan prosesi lengkap. Upacara sudah selesai, seumur hidupku. Aku adalah miliknya. Dan setiap kata yang kamu ucapkan, setiap kalimat, aku Yunfu tidak peduli. Kamu perempuan, harta yang diberikan gratis tidak mau, tidak tahu terima kasih. Dengar-dengar pangeran kedua, untuk merebut tahta, tidak segan-segan melakukan apa saja. Menyuap pejabat, memeras rakyat, membuat rakyat sengsara. Sedangkan Xiao Jin, meski sedang sakit, tetap cerdas dan kuat, memimpin negara dengan baik. Seperti kamu yang serakah. Dan pangeran tak berguna, apa hakmu? Untuk disamakan dengannya? Kamu cari mati.
Xiao Jin, kamu tidak bisa membunuhku. Aku kakak keduamu. Bising. Yang Mulia, Xiao Jin. Yang Mulia. Kamu mau pergi kemana? Bisa aku ikut? Racun yang di tubuh pangeran kambuh parah, lukanya serius. Perlu istirahat di kuil, mungkin butuh beberapa hari baru kembali. Ini sup ayam yang baru kumasak, sup ayam rahasia. Sangat bergizi, kamu bawa saja. Putri, bawa sup di perjalanan merepotkan. Lagi pula di ibu kota, di mana-mana ada yang jual sup ayam. Bawa saja. Baik. Mbak, mereka bilang pangeran kena racun apa? Apa ada cara menyembuhkannya? Putri tidak tahu, pangeran menikahi putri. Untuk menyembuhkan penyakitnya. Apa maksudnya? Karena putri adalah inang dari racunin. Kata ahli, hanya dengan menggauli putri. Hanya pangeran yang bisa menetralkan racun yang hidup lama dan naik tahta dengan sukses. Apa ini racun tidak bermoral? Jadi maksudnya, kalau aku dan pangeran melakukan itu, dia tidak hanya sehat dan panjang umur, tapi juga bisa naik tahta dengan sah. Benar. Pangeran beruntung memiliki permaisuri seperti Anda. Ini juga keberuntungan bagi dunia. Apakah ini bisa menyelamatkannya? Andai saja penyakit Xiao Jin dulu. Semudah ini diobati. Yang Mulia, racun ini sudah mencapai jantung, kondisinya sangat kritis. Anda harus segera menyempurnakan pernikahan dengan permaisuri. Meski ini bisa membahayakan nyawanya, jika tidak, Anda mungkin akan mencapai ajal. Aku, Yunfu, adalah Xiao Jin, istri sah yang dinikahi dengan prosesi lengkap. Setelah upacara, seumur hidupku, aku adalah miliknya. Terakhir kali kusuruhmu cari cara lain. Sudah ketemu? Hamba akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi pangeran dan permaisuri. Tapi permaisuri hanya rakyat biasa, nyawanya ringan seperti bulu, sedangkan Anda adalah penerus tahta yang nyawanya seberat gunung. Kemesiannya bukan hanya menyelamatkan nyawa Anda, tapi juga untuk negara dan rakyat. Yang Mulia, Anda. Kalau belum ketemu, cari lagi. Beberapa hari ini dia terlihat murung. Ambilkan beberapa perhiasan dari gudang. Dia selalu suka barang-barang seperti itu. Tapi, koleksi emas dan perak di gudang terlalu banyak. Harus dipilih-pilih dulu. Anda ingin model seperti apa? Biarkan dia yang memilih. Asalkan dia suka. Permaisuri, pangeran bilang, persiapan pernikahan waktu itu kurang memadai. Jadi dia mengirim lebih banyak mas kawin sebagai kompensasi. 1001 barang ini, baru pantas untuk martabat permaisuri. Ini semua adalah harta berharga dari gudang. Yang mana yang Anda suka? Silakan pilih. Emas dan permata memang bagus, tapi aku tidak suka. Aku hanya ingin dia bisa hidup dengan baik, itu sudah cukup. Permaisuri, ini juga adalah niat baik pangeran. Terima saja semuanya, kalau tidak, pangeran akan marah pada hamba. Andai dulu ada uang sebanyak ini, dia tidak perlu tinggal bersamaku di ruang bawah tanah yang kotor dan berantakan. Selamat Yang Mulia, akhirnya menemukan racun yin. Kami telah mengabdi pada Yang Mulia bertahun-tahun, bekerja keras. Sekarang akhirnya, bisa menyaksikan Yang Mulia naik tahta. Meski wanita itu mungkin akan meninggal karenanya. Tapi dia akan dimakamkan dengan megah di istana Dingbei sebagai istri sah. Dengan barang-barang berharga sebagai bekal kubur, itu sudah cukup terhormat. Sudah menemukan penawarnya? Setelah diobati tidak ada lagi kekhawatiran. Tapi di dalam hati, aku tidak merasa begitu bahagia. Katanya, bunga plum putih di istana Dingbei juga merupakan pemandangan langka di ibu kota. Sayangnya, kebanyakan orang tidak berkesempatan menikmatinya. Konon, jika berdoa di bawah pohon bunga, keinginan untuk orang yang dicintai akan dikabulkan, berupa kekayaan dan keselamatan. Kakak, tadi sedang mendoakan apa? Tidak, ini terlalu tidak tulus.
Sepertinya, arahnya ke Taman Sang Putri. Semoga dewa berkenan melindungi Xiao Jin di kehidupan ini, agar sehat dan panjang umur. Dewa yang mulia, hamba Yunfu memiliki permohonan. Tidak lama setelah menikah, suami hamba jatuh sakit parah. Ditambah persaingan di istana yang kejam, suami hamba menderita penyakit dalam yang menyiksa. Sementara musuh-musuh mengintai di luar. Hamba sangat khawatir, tetapi tidak mampu membantu sedikit pun. Karena itu, hamba mempersembahkan dupa emas ini untuk memohon kepada dewa. Pertama, semoga suami hamba sehat dan panjang umur, bebas dari penyakit dan bencana. Kedua, semoga suami hamba hidup damai, segala urusan berjalan lancar. Ketiga, semoga hamba dan yang mulia hidup rukun sampai tua. Yang mulia, Hamba tidak mampu, tidak menemukan solusi sempurna. Tapi yang mulia, Kaisar hampir mencapai ajalnya. Beberapa pangeran lain sudah menyiapkan pasukan di luar kota. Jika yang mulia tidak segera bersatu dengan putri untuk menetralkan racun, hamba khawatir akan menghalangi naik tahta. Aku tahu. Yang mulia, untuk mencapai tujuan besar, jangan terpaku pada hal kecil. Yang mulia selalu tegas. Mengapa demi cinta, mengabaikan nyawa dan keselamatan sendiri? Dan tidak peduli? Yang mulia, bersama para pengikut, telah bersusah payah selama 10 tahun. Melewati banyak rintangan. Kini akhirnya bisa mewujudkan impian. Tidak hanya mendapatkan penawar racun penyelamat, tetapi juga bisa naik tahta. Secara sah, Yang mulia, jangan karena seorang wanita mengabaikan jerih payah 10 tahun. Yang mulia, para pengikut setia mengikuti Yang mulia, bertaruh nyawa 10 tahun, menantikan hari Yang mulia naik tahta. Kini Yang mulia karena seorang wanita. Perari 5, putra-putra kaisar lainnya. Perari jahat. Jika negeri ini diserahkan kepada mereka, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan, rakyat akan menderita. Hamba rela mati untuk menasihati, mohon Yang mulia memprioritaskan kepentingan besar. Hamba rela mati untuk menasihati, mohon Yang mulia memprioritaskan kepentingan besar. Yang mulia memilih setia pada satu orang, mengabaikan tahta. Rela mati demi seorang wanita malam ini, maka kami pun tidak bisa hidup tenang. Atas bimbingan Yang mulia selama bertahun-tahun, kami selalu berada di garis depan. Di jalan menuju kematian, kami akan lebih dulu melangkah. Cukup. Baik. Yang mulia, Anda kembali. Afu. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah malam pertama kita. Xiao Jin, kali ini aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku sudah tahu, asalkan kita menyelesaikan pernikahan, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Ajin. Kita belum minum anggur pernikahan hari itu. Baik. Kematiannya tidak hanya menyelamatkan nyawa Paduka, tetapi juga demi negara dan rakyat yang mulia. Satu cangkir anggur pernikahan, seumur hidup cinta yang mendalam. Berbagi suka dan duka,
bersatu seperti sayap burung. Kita masih memiliki sisa hidup yang panjang bersama. Yang mulia, Nona Duanuan ada di pintu. Dia bersikeras ingin bertemu Paduka. Nona Du, siapa dia? Xiao Jin, malam ini adalah malam pernikahan kita. Lain kali saja. Malam ini aku merasa tidak enak badan. Siapa sebenarnya Nona Du? Xiao Jin demi dia, bahkan tidak mau menyembuhkan racun. Apakah dia orang yang disukainya? Kenapa begitu aku datang, kakak Jin langsung pergi? Cepat katakan, kemana dia pergi? Aku ingin bertemu dengannya. Nona Du, Paduka meminta hamba menyampaikan pesan. Dia bilang sudah menikah dan meminta Nona untuk tidak datang lagi ke istana. Agar tidak menimbulkan salah paham dengan permaisuri. Apa? Kapan dia menikah? Aku adalah permaisuri resmi Pangeran Dingbei yang ditunjuk oleh Kaisar. Aku ingin tahu, siapa perempuan kecil itu yang berani merebut kakak Jin dariku. Yang mulia, racun mantra Paduka sudah menunjukkan tanda kematian. Hamba terpaksa melanggar hukum alam, menggunakan metode meminjam umur, untuk memperpanjang hidup Paduka 7 hari. Tapi, bukankah Paduka memutuskan untuk menyelesaikan pernikahan dengan permaisuri malam ini? Kenapa berubah pikiran? Dalam 7 hari, temukan cara untuk membuat Yunfu tetap hidup. Yang mulia, apakah Paduka sudah jatuh cinta pada permaisuri? Lalu apa? Penyatuan yin dan yang pasti akan melukai salah satu pihak. Setelah pernikahan, mantra yin akan mengganggu pikiran inang mantra yang. Harap Paduka pertimbangkan baik-baik. Begitu racun mantra Paduka sembuh, Paduka akan menyadari bahwa perasaan itu. Henry Lawless Samara. Uji, di bawah komandoku tidak ada orang yang tidak berguna. Menjadi. Belakangan hamba menemukan sebuah metode, tapi prosesnya sangat berbahaya. Konon tadi malam pangeran pergi tanpa menyelesaikan pernikahan, semalaman tidak pulang. Bahkan tidak ada tanda darah di tempat tidur, sepertinya benar. Kamu belum dengar? Kaisar telah menunjuk keponakan permaisuri, yaitu Nona Duanuan. Dinikahkan dengan pangeran, pasti karena Nona Du. Dia tidak mau menyentuhnya. Tidak heran, Nona Du ini tidak hanya satu marga dengan permaisuri, tapi juga teman masa kecil pangeran. Kalau aku pangeran, pasti juga akan setia untuk Nona Du. Apakah aku terlambat? Di kehidupan ini, dia sudah punya orang yang dicintai. Sudahlah, nenek juga tidak bilang. Di kehidupan ini dia akan mencintaiku lagi. Asalkan dia sehat dan selamat. Meski mencintai orang lain, masih lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Kamu pulang. Kenapa tidak menemani Nona Du itu? Hanya kenal sejak kecil, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Playbi. Tidak ada apa-apa. Sampai malam pengantin saja ditinggalkan. Benar-benar tidak ada apa-apa. Afu jangan overthinking, tadi malam aku. Bukan untuk menemui Nona Du, ceritanya panjang. Tunggu aku kembali dalam 7 hari, pasti akan memberimu penjelasan. 7 hari lagi? Pangeran mau kemana? Afu. Kamu tunggu saja dengan tenang di kediaman. Aneh, dia mau pergi kemana? Paduka Permaisuri, tolong bela keponakanmu. Tadi malam, keponakan pergi ke kediaman Pangeran Utara mencari kakak Jin, tapi katanya, dia sudah menikah dengan seorang, entah dari mana munculnya. Sendal. Hanya tahu namanya Yunfu, Paduka. Dia berani menggoda kakak Jin, merebut posisi permaisuri keponakanmu. Apa? Kamu keponakan kandungku, sudah diresmikan oleh Kaisar. Sebagai permaisuri Pangeran ke-8, Yunfu. Gadis liar yang bahkan namanya tidak pernah terdengar. Berani lancang sampai menantangmu. Kasim Zhang. Ini dekret Kaisar untuk pernikahan kalian, bawa ini. Kembali ke kediaman Pangeran Utara, rebut kembali gelar permaisuri. Sekalian beri pelajaran pada gadis itu. Wanwan berterima kasih pada Kaisar dan permaisuri. Yunfu, dengan dekret di tangan. Lihat apa lagi yang bisa kamu lawan.
Paduka, ini bibit bunga salju kehidupan. Menurut catatan kuno, bunga salju ini bisa menguatkan jiwa. Jika diminumkan sebelum malam pengantin, pada permaisuri bisa menyelamatkannya. Bagus, dengan ini aku dan Yunfu bisa hidup bersama. Tapi, agar bunga salju ini mekar, harus disiram dengan darah hati orang yang tulus selama 7 hari. Tanpa henti. Darah hati? Jika bisa menyelamatkan nyawa Afu. Mengorbankan jantung pun tidak apa. Ambilkan pisau. Aku akan mengambil darah. Yang mulia, jangan mengambil darah dari jantung. Sangat berbahaya, apalagi harus dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Yang mulia tidak boleh mengorbankan nyawa sendiri, hanya untuk menyelamatkan permaisuri. Benar, Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia bersedia memberikan darah jantung untuk menyuburkan benih bunga salju ini, tapi setelah 7 hari, apakah benih itu akan tumbuh menjadi bunga salju? Tergantung pada ketulusan dan takdir. Jika takdir belum tiba, tidak hanya permaisuri tidak bisa diselamatkan, tapi kesehatan Yang Mulia juga akan sangat terganggu. Yang mulia, pengangkatan putra mahkota sudah di ambang pintu. Jika terjadi kesalahan saat pengambilan darah, semua pencapaian dan usaha Yang Mulia selama 10 tahun ini akan sia-sia. Kalian telah menemani aku melalui hidup dan mati selama 10 tahun. Seharusnya kalian lebih mengerti bahwa kemenangan dan kekalahan bukanlah jalan yang mulus. Jika dikatakan bahwa Xiao Jin ditakdirkan untuk menang, maka kali ini takdir juga akan berada di pihakku. Aku sudah memutuskan, bawakan pisau. Wanita yang ingin masuk ke istana Dingbei berjumlah ribuan. Mengapa kau memilihku? Permaisuri, buruk sekali. Nona Duanon memaksa masuk dan mengenakan pakaian pengantin serta membawa mas kawin. Kau adalah Duan Wan? Wanita lancang melihat permaisuri Dingbei. Berani tidak memberi hormat. Kau permaisuri Dingbei? Lalu siapa aku? Atas titah Kaisar yang mulia. Putri Bupati du Wanwan, lembut dan berbudi luhur, cantik dan berbakat, adalah pasangan yang serasi dengan Pangeran Dingbei, Xiao Jin, untuk menyempurnakan jodoh mereka. Putri du Wanwan dinikahkan dengan Pangeran Dingbei sebagai permaisuri utama. Demikian titahnya. Bagaimana? Sudah dengar? Di dalam titah tertulis jelas, akulah permaisuri utama Jin, sedangkan kau, wanita rendahan, masih berhayal mendaki tangga tinggi istana Dingbei. Mimpi. Adik, wajahmu tampak kesal. Jangan-jangan kau ingin melanggar titah? Tidak berani. Hanya saja, titah pernikahan seharusnya diterima oleh Yang Mulia. Kebetulan beliau sedang pergi, aku tidak berwenang mengambil keputusan untuknya. Tidak apa-apa. Sebenarnya titah ini adalah permintaan Jin kepada Kaisar. Kau bilang titah ini adalah permintaan Xiao Jin? Xiao Jin yang baik, belum berhasil. Sudah mulai membuang jembatan setelah menyeberang. Nona Du dan Pangeran Dingbei, mereka adalah teman sejak kecil. Saling mencintai, dialah istri sah sang pangeran. Seperti kamu, wanita dari keluarga kecil yang menikah kedua kali. Bahkan tidak pantas menjadi pelayan, sudah cukup. Karena saya sudah menjadi istri pangeran. Maka kamar utama istana Dingbei harus ditempati oleh istri Pangeran Dingbei. Apa masih bingung? Cepatlah membereskan barang-barangmu yang tidak berguna. Keluar dari kamar tidurku. Berhenti! Ini adalah harta pribadiku.
tindakanmu melanggar hukum. Nona, ini tidak boleh dibuang, ini barang pribadi pangeran. Sangat berharga, bahkan seutas benang pun tidak boleh rusak. Jika kamu merusaknya, saat pangeran kembali, 10 kepalamu pun tidak akan cukup di sapu tangan ini. Ternyata ada sulaman kupu-kupu warna-warni, Nyonya. Nama kecilmu mengandung kata kupu-kupu, dan sapu tangan ini adalah barang kesayangan pangeran, jelas pangeran. Sudah lama mencintaimu sangat dalam. Setiap hari, pangeran memegang sapu tangan ini untuk mengenangmu. Hei, kamu lihat tidak? Pangeran setiap hari merindukanku. Karena itulah dia menyulam kupu-kupu ini di sapu tangan pribadinya. Tidak peduli dengan cara apa kamu menggoda pangeran sampai keranjang. Tapi di hati pangeran, akulah istri yang dicintainya. Sementara kamu hanya wanita simpanan tanpa status. Sapu tangan ini, aku pernah lihat di bawah Xiao Jin. Xiao Jin, brengsek. Bermimpi memiliki 2 istri, aku salah menilaimu. Wanita simpanan tanpa status berani merebut tempat orang. Cepatlah keluar dari istana. Aku adalah istri sah Xiao Jin, yang dinikahi dengan upacara besar. Ingin aku mengalah? Kecuali Xiao Jin sendiri memberikanku surat cerai. Aku tidak percaya Xiao Jin akan mengusirku sebelum racunnya sembuh. Baik, berani-beraninya tidak mau pergi. Permaisuri tiba. Saat kakak Jin tidak ada di istana, tepat untuk memanfaatkan tangan permaisuri membunuh wanita yang merebut tempat orang ini. Hormat pada permaisuri, semoga permaisuri sehat dan sejahtera. Kamukah wanita yang dibawa pulang pangeran ke-8? Berasal dari keluarga biasa, masih janda yang diceraikan. Berani mengincar posisi istri pangeran Dingbei. Tidak hanya mempermalukan keluarga Xiao, tetapi juga membuat malu keluarga ibumu. Apa masalahnya menikah lagi? Lagi pula bukan menikah denganmu. Otakmu penuh dengan pikiran kolot. Wanwan memberi salam kepada permaisuri. Permaisuri, maafkan Wanwan yang datang terlambat. Sebenarnya, luka bakar di tanganku sangat menyakitkan. Wanwan sibuk mengobati luka, sehingga terlambat. Memberi salam kepada permaisuri. Cepat tunjukkan pada permaisuri. Wanwan, kenapa tanganmu terbakar seperti ini? Permaisuri, lebih baik jangan tanya. Anggap saja Wanwan yang memalukan diri sendiri. Permaisuri di sini, siapa yang berani menyakitimu? Cepat katakan. Yunfu. Yunfu tidak puas dengan anugerah kaisar, dan iri padaku, membakar hadiah cintaku dengan pangeran. Aku takut mengecewakan cinta pangeran, sehingga mengambil hadiah itu dari api, hingga terbakar seperti ini. Kamu berbohong. Sapu tangan ini selalu ada di tanganmu. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Berani membantah di depan permaisuri? Sejad. Istri utama yang bicara, mana boleh selir ikut campur. Permaisuri hanya tahu kamu menggunakan cara licik untuk memikat pangeran Dingbei. Tapi ternyata kamu lebih sombong dan jahat dari yang permaisuri kira. Hanya karena iri dengan posisi Wanwan sebagai permaisuri, kamu menghina dan menyiksanya, bahkan membakar hadiah cinta mereka. Jika ingin hidup, pergilah dari sini dengan berguling dari istana pangeran Dingbei. Aku tidak bisa pergi, aku masih harus mengobati Xiao Jin. Hanya dengan menyelesaikan malam pengantin, pangeran bisa menyembuhkan racun yang hidup panjang umur dan naik tahta dengan sukses. Permaisuri, aku tahu statusku rendah, tidak pantas untuk pangeran, tapi aku dan pangeran masih ada urusan yang belum selesai. Sebelum pangeran kembali, aku tidak akan pergi. Tak disangka, hanya dalam 5 hari, bunga salju langka ini sudah bertunas. Sanggelengka. Ini membuktikan ketulusan hati pangeran, pasti akan berhasil. Pangeran, Anda sudah memberikan darah selama 5 hari, tenaga sudah terkuras. Jika terus begini, bisa membahayakan nyawa. Tubuhku, aku yang tahu, tidak perlu kamu ingatkan. Tidak baik, Pangeran. Permaisuri di istana sedang bermasalah. Apa? Aku dan pangeran masih ada urusan pribadi yang belum selesai. Sebelum pangeran kembali, aku tidak akan pergi. Permaisuri, lihatlah dia, seorang selir, hanya karena punya sedikit kemampuan licik, berani memaksa tinggal di istana dan tidak mau pergi. Tampaknya Wanwan ditakdirkan tidak bisa menjadi istri pangeran. Daripada dipermalukan oleh selir, lebih baik sekarang mati demi membuktikan tekad. Kamu adalah keponakan saya, juga calon permaisuri, yang ditunjuk oleh kaisar untuk istana utara. Bagaimana bisa seorang selir berani merendahkanmu? Baik, kalau kamu tidak mau pergi. Mulai sekarang kamu tidak akan bisa pergi lagi. Hari ini, saya akan menghukummu atas nama permaisuri.
Wanita tak tahu aturan ini. Penguil, berikan hukuman. Kamu adalah permaisuri. Mengatur selir adalah tugasmu. Kamu harus mengaturnya sendiri. Ajari wanita ini aturan. Wan, kamu yang menghukumnya. Atas perintah permaisuri, Wan tidak akan menolak. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tuduhan palsu. Yunfu tidak mengaku. Wanita kecil, tunggu sampai aku memukulmu sampai babak belur. Lihat bagaimana kamu bisa menggoda kakak Jin lagi. Xiao Jin, tolong aku. Berani menyentuh permaisuriku? Cari mati. Xiao Jin, Wan adalah permaisuri sah yang ditunjuk kaisar untukmu. Sedangkan dia hanya selir yang tidak pantas. Kau berani menghina permaisurimu demi seorang selir? Dari mana ibu mendengar kabar burung? Bahwa Afu adalah selirku? Dia adalah permaisuriku. Kakak Jin, Wan tahu. Kamu selalu mencintaiku. Lihat, sapu tangan yang selalu kau simpan dekat ini. Kupu-kupu yang disulam di sini, bukankah itu untuk mengenangku? Sayangnya, tanda cinta kita terbakar seperti ini. Siapa yang membakarnya? Itu Aku tanya sekali lagi, siapa yang membakarnya? Yunfu. Ini semua rekayasamu, yang mulia. Aku tahu asalku rendah, tidak pantas memperebutkan posisi permaisuri. Tapi aku tidak akan pernah merusak hubungan orang lain. Cukup satu kata darimu, aku tidak akan memaksa. Nyonya mengira. Ini adalah tanda cinta antara aku dan Nona Du? Memang bukan? Kakak Jin, apa maksudmu? Nyonya benar-benar mudah lupa. Ini adalah tanda cinta saat kita pertama kali bertemu. Apakah itu hari itu? Ini adalah tanda cinta antara kamu dan aku. Dia benar-benar membawa benda kenangan pertemuan pertama kami di dekatnya. Apakah aku salah paham padanya? Xiao Jin, kamu benar-benar keterlaluan. Kakak Jin, apa sih yang dia berikan padamu sampai kamu seperti ini? Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Jangan kira karena hari ini Ibu Ratu ada di sini. Aku akan mempertimbangkan perasaan dan mengalah padamu. Dialah istri sahku. Sedangkan kamu... Aku tidak pernah mencintaimu. Ini hanya perasaanmu sendiri. Kamu bersikeras dan bahkan datang ke rumahku. Menghina istriku. Lihatlah Jia, Nona. Kurang ajar. Aku tidak tahu wanita ini memberimu apa sampai kamu seperti ini. Tapi dekret pernikahan ada di sini. Memerintahkan Wan untuk segera menikah denganmu. Wanita ini tidak tahu diri. Apakah kamu juga ingin melawan dekret? Dekret pernikahan. Lihat baik-baik, di sini tertulis jelas. Memerintahkanmu untuk segera menikah dengan Wan. Aku menasihatimu. Lebih baik segera menceraikan wanita yang tidak pantas ini. Dan menjadikan Wan sebagai istri sahmu. Agar tidak membuat marah sang kaisar. Kamu! Berani-beraninya kamu membuang dekret ayahmu. Kurang ajar. Jangan gegabah, ini dekret kaisar. Ayah sudah pikun, bahkan bisa salah tulis dekret. Kalau begitu, aku minta Ibu Ratu menyampaikan pada ayah. Untuk membuatkan dekret baru, mengangkat Yunfu. Sebagai istri sahku satu-satunya. Seumur hidup, aku tidak akan menikah lagi. Aku salah paham pada Xiao Jin. Dia bisa melakukan ini. Untukku. Baik. Kamu tidak hanya membuang dekret ayahmu, tapi juga meminta ayahmu membuat dekret baru untuk menikahkanmu dengan wanita ini. Anak durhaka, apakah kamu ingin memberontak? Sudahlah. Mengingat ayah sudah tua dan sakit, aku tidak ingin mengganggunya. Kalau begitu, tunggu saja sampai suatu hari aku naik tahta. Aku sendiri yang akan mengeluarkan dekret untuk Yunfu. Kurang ajar. Aku, sang permaisuri, ada di sini. Kamu berani tidak patuh dan bicara seenaknya. Permaisuri, sekarang kamu masih permaisuri. Tapi sayangnya ayah tidak akan lama lagi. Nanti, kamu bukan lagi permaisuri, kan? Dialah. Shaolin, antar tamu ini pergi. Silakan, Nona Du, Yang Mulia Ratu. Yunfu si jalang kecil ini. Apa sih cara licik yang dia pakai? Sampai pangeran ke-8 tergila-gila padanya. Bahkan tak peduli martabat kerajaan, Yang Mulia. Kakak Jin dulu tidak pernah seperti ini.
Seleranya begitu tinggi. Mana mungkin tertarik pada Yunfu? Perempuan rendahan yang sudah menikah 2 kali itu, yang mulia, pasti ada sesuatu yang licik di balik ini. Kasim Zhang, Ada. kau periksa baik-baik. Siapa sebenarnya perempuan Yunfu ini? Baik. Pangeran ke-8, Raja Dingbei Xiaojin tiba. Anakmu menghadap ayahanda. Tak kusangka, sampai detik terakhir sebelum kematianku, kakak pertama dan ke-7. Tetap saja sampah tak berguna. Satu-satunya yang layak menduduki tahta ini. Hanya kau, anak ke-8. Tapi, sebentar lagi ulang tahunmu. Yang ke-30. Racun Kundalini MU ini. Tenang saja ayahanda, anakmu sudah menemukan penawarnya. Dalam beberapa hari ini pasti sembuh. Anakmu pasti bisa meneruskan tahta, hidup sepanjang masa dengan negeri ini. Benarkah? Sudahlah, waktuku juga tidak banyak lagi. Hari ini akan kutulis surat wasiat rahasia, menunjukmu sebagai putra mahkota. Asal kau bisa melewati ulang tahun ke-30 MU. Surat wasiat ini akan berlaku. Tapi jika kau tidak bisa melewati usia 30 tahun, kursi naga ini akan diduduki oleh pangeran lain. Anakmu mengerti? Anakmu tidak akan mengecewakan ayahanda. Yang mulia, Master telah memperpanjang hidupmu 7 hari. Besok adalah hari terakhir. Belakangan Kaisar sakit parah. Bahkan surat wasiat sudah diberikan padamu, penobatan sudah di ambang pintu. Yang mulia dan permaisuri harus segera menyembuhkan racun Kundalini. Tunggu sebentar, 1 hari lagi, bunga salju penyembuh akan mekar. Aku harus membuat Afu hidup bersamaku. Menyembunyikan apa? Tidak boleh lihat. Perlihatkan pada Raja. Tidak boleh lihat. Kalau tidak diperlihatkan, Raja akan. Baiklah. Kalau aku perlihatkan, jangan menertawakanku. Mana mungkin Raja menertawakanmu? Jawab dulu pertanyaanku, jangan bohong, kalau tidak. Aku akan kabur dari rumah, pergi jauh-jauh. Biar kamu tidak bisa menemukanku lagi. Masalah apa? Di hatimu, aku ini obat penyembuh atau istri yang akan menemanimu seumur hidup? Atau istri yang akan menemanimu seumur hidup? Xiao Jin, kamu begitu baik padaku. Apakah ini tulus atau hanya karena aku obat untukmu? Atau kamu hanya memanfaatkanku sebagai obat? Afu, kenapa tanya ini? Jangan-jangan dia sudah curiga? Sepertinya aku harus cepat dapatkan bunga salju kembali. Agar aku dan dia bisa bersama selamanya. Afu, aku tidak akan menikahi seseorang hanya karena dia obat. Aku datang untuk memberitahumu. Ayah sudah memerintahkan untuk menyerahkan tahta padaku. Setelah kita menikah. Dan aku melewati ulang tahun ke-30, aku bisa naik tahta dengan sah. Dan menjadi kaisar. Dan kamu bukan hanya istriku, tapi juga ratu di masa depan. Yang akan memerintah bersamaku. Dia memang tulus padaku. Aku tidak peduli apakah kamu kaisar atau bukan. Aku juga tidak ingin menjadi ratu, asal kamu sehat dan bahagia. Kita bisa bersama selamanya, itu sudah cukup. Jadi, apa yang kamu sembunyikan tadi? Apa yang tidak boleh dilihat suami? Tidak boleh dilihat? Ini untuk kita. Tapi aku baru belajar menyulam. Kain pengantin. Mereka bilang, bantal yang disulam sendiri oleh pengantin wanita. Jika ditaruh di bantal dan tidur bersama suami, seperti angsa yang saling merangkul. Orang bijak berkata, 100 tahun membuahkan satu perahu, 1000 tahun membuahkan satu bantal. Lambang cinta suami istri yang abadi. Afu. Ayah sedang sekarat, aku sibuk dengan urusan suksesi. Aku menunda pernikahan kita, maafkan aku. Setelah ini selesai, kita bisa bersama setiap hari. Baik. Permaisuri, Yunfu adalah inang Yinggu. Apa?
Yunfu ternyata inanginku? Xiaojin ini. Dia menyembunyikannya dengan rapat. Tapi meski Yinggu dalam tubuhnya bisa menyelamatkan Jin Gege. Lalu apa? Dia cuma wanita rendahan yang sudah menikah 2 kali. Lagi pula, dia pasti mati setelah menikah. Jin Gege memanfaatkannya sebagai obat, itu sudah cukup. Ngapain juga menikahinya? Demi wanita ini. Xiaojin sampai tega mengorbankan darah hatinya untuk menyirami bunga salju. Ternyata, dia benar-benar mencintai wanita ini. Dia sungguh-sungguh jatuh cinta. Paduka, aku juga ingin kakak Jin sehat dan panjang umur. Tapi jika kakak Jin benar-benar mencintai wanita itu, dan nantinya menikahinya, lalu melindunginya dengan segala cara, maka aku khawatir seumur hidup tak akan bisa menjadi permaisuri. Paduka. Aku punya satu rencana untuk membunuh wanita itu. Begitu dia mati, kesempatanmu akan datang. Berhasil, pil bunga salju ini akhirnya selesai dibuat. Kualitas pil ini luar biasa baiknya. Ini membuktikan betapa tulusnya cinta yang mulia pada Nona Yunfu. Bagus sekali. Nyawa Yunfu akhirnya terselamatkan. Yang mulia, semalam mendiang Kaisar mangkat. Umur 7 hari yang mulia. Sudah habis. Urusan suksesi harus segera dilakukan. Yang mulia lebih baik segera melepaskan mantra pada permaisuri. Untungnya aku sudah menyiapkan dan menukar pil bunga salju asli. Yunfu, setelah memakan pil bunga salju palsu itu, tahun depan hari ini akan jadi hari kematianmu. Istri dia hanya bisa aku, Duanuan. Pohon merah di Jiangnan, 1 daun 1 kerinduan. Kacang merah bisa habis, tapi rindu tak berujung. Ternyata aku masih punya bakat menyulam. Permaisuri, pangeran sudah kembali ke istana. Benarkah? Kamu tidak menjaga pangeran, malah sengaja datang memberitahuku? Pangeran bilang, malam ini adalah malam pengantinmu dengannya. Pangeran meminta permaisuri meminum ini dulu. Apa ini? Pangeran bilang, ini obat untuk menguatkan ginjal dan yin. Juga sangat bermanfaat untuk urusan ranjang. Tidak senonoh. Permaisuri, saatnya mandi dan berdandan. Bibi, berikan padaku, aku yang akan menyiapkan. Kitab Neijing Suanyang. Buku yang digunakan tabib untuk mengobatinya. Orang yang terkena mantra yang, umurnya tak akan lebih dari 30 tahun. Hanya mantra yin yang bisa menetralisirnya. Jika mantra yin menjadikan manusia sebagai inang, baru bisa berhubungan untuk menyembuhkan. Tapi karena yin dan yang saling bertentangan, urusan ranjang. Sangat merusak inang yin, ringannya bisa cacat. Beratnya bisa kehilangan nyawa. Permaisuri, pangeran bilang persiapan pernikahan kemarin kurang memadai. Jadi dia mengirim lebih banyak mas kawin sebagai gantinya. 1001 hadiah ini baru pantas untuk status permaisuri. Jika bisa mendapatkan cintanya yang tulus, lalu berhubungan, efek penyembuhannya akan lebih baik. Dapat menjamin keamanan abadi. Menganugerahkan Yunfu sebagai permaisuri satu-satunya.
seumur hidup tidak akan menikah lagi, dan kamu bukan hanya istri yang menemani seumur hidupku, tetapi juga ratu yang akan memerintah dunia di masa depan. Perjalanan ini penuh bahaya, nyaris mati. Apakah kamu benar-benar? Aku rela. Ternyata, meskipun kamu adalah Xiao Jin, tetapi sudah bukan lagi Xiao Jin milikku. Hanya butuh aku untuk menyelamatkan nyawamu. Mengapa tidak memberitahuku? Kamu tahu betul. Untukmu, aku tidak peduli dengan nyawaku ini. Afu, Xiao Jin, bagaimana bisa kamu? Apa yang terjadi padaku? Badan terasa sangat panas. Xiao Jin, sudah menipuku sampai sejauh ini. Mengapa masih memberiku obat seperti ini? Aku hanya seorang wanita lemah tanpa kekuasaan. Pantaskah kamu sampai begitu khawatir di kehidupan ini kamu? Memang ditakdirkan menjadi kaisar, sangat curiga dan kejam. Afu. Setelah malam ini, aku akan naik tahta, dan kamu akan menjadi ratu yang paling mulia. Ini juga baik, besok kamu akan naik tahta. Aku juga bisa mati tanpa penyesalan. Afu. Segalaku adalah pemberianmu, aku akan menghabiskan seumur hidup untuk membalasmu. Paduka, waktu fajar sudah tiba. Harus mempersiapkan upacara penobatan. Paduka, permaisuri juga harus bersiap-siap untuk upacara penobatan ratu. Afu terlalu lelah. Biarkan dia tidur lebih lama. Tidak apa-apa memanggilnya nanti. Baik. Permaisuri seharusnya sudah siap, kirim kereta kaisar untuk menjemput. Aku akan naik bersama permaisuri. Baik. Kaisar, permaisuri mengalami masalah. Afu, apa yang terjadi? Permaisuri. Katakan apa yang terjadi. Permaisuri mungkin sudah meninggal. Padahal sudah memakan bunga salju abadi, bagaimana bisa begini? Afu. Bangun, aku sudah datang. Aku tahu kamu suka bercanda, suka menggodaku. Bangun dulu, aku tidak akan marah, Afu. Yang mulia. Keluar. Permaisuri hanya bercanda dengan hamba. Afu, Afu. Afu. Bukankah kau pernah berkata, ingin hidup bersama hamba sampai rambut memutih? Mengapa kau ingkar janji? Bangun. Bukankah kau pernah berkata, meminta hamba membebaskan keluargamu? Sekarang hamba akan mengeluarkan titah, semua pria dari keluarga Yun akan dinaikkan pangkatnya, dan semua wanitanya akan diberi gelar bangsawan. Setuju? Yang mulia. Keluar. Racun dalam tubuh yang mulia baru saja dinetralisir. Jangan terlalu bersedih. Harap yang mulia menjaga kesehatan tubuh naga. Orang yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Biarkan permaisuri pergi dengan tenang. Afu, kau pernah berkata, ingin bersama hamba sampai rambut memutih. Yang mulia, jangan terlalu bersedih. Waktu sudah tidak awal lagi, para pejabat sipil dan militer masih menunggu yang mulia untuk upacara penobatan.
Aku tidak peduli apakah kau adalah kaisar. Aku juga tidak meminta menjadi permaisuri, asalkan kau sehat dan selamat. Kita hidup bersama seumur hidup, itu sudah cukup. Yang mulia, Anda baru saja mewarisi tahta kaisar sebelumnya. Para pejabat masih menunggu di istana. Di pundak Anda masih terbentang tanggung jawab negara. Sampaikan titah hamba. Permaisuri kemarin tiba-tiba terserang flu. Kondisi tubuhnya tidak baik, upacara penobatan permaisuri ditunda sementara. Kirim pasukan berkuda cepat ke Kuil Lanyin untuk menjemput Master Wuji. Untuk memeriksa permaisuri. Baik. Lapor pada Yang Mulia, Permaisuri. Jiwa langitnya telah pergi, roh gelapnya telah tercerai, hamba benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama, berharap suami sehat dan panjang umur, bebas dari penyakit dan bencana. Kedua, berharap suami hidup damai, segala hal berjalan lancar. Ketiga, jika Yang Mulia benar-benar adalah dia, aku ingin hidup harmonis dengan Yang Mulia. Sampai rambut memutih. Yang Mulia, Afu. Yang Mulia sudah bangun. Afu mana? Ibu Sui melihat Yang Mulia terlalu bersedih, jenazah permaisuri juga tidak bisa disemayamkan terlalu lama, jadi memerintahkan petugas protokoler untuk mengurus pemakaman permaisuri. Jenazah permaisuri sekarang sudah disemayamkan di makam permaisuri. Siapa yang mengizinkan? Aku ingin menemuinya. Nona Du, ini bukan tempat yang seharusnya Anda datangi. Yunfu, tidak kusangka kau bisa membuat kakak Jin membangun makam permaisuri sebesar ini untukmu. Makam permaisuri ini dibangun untuk permaisuri Yun. Sebenarnya, permaisuri Yun ini juga orang yang malang. Pangeran Dingpei. Baru saja naik tahta sebagai kaisar, dia sudah meninggal. Tidak ada urusanmu di sini, pergilah. Ini, hamba diperintahkan untuk menjaga makam permaisuri. Aku menyuruhmu pergi. Yunfu, berani merebut kakak Jin dariku. Aku akan membuatmu tidak tenang bahkan setelah mati. Penguil, buang mayat Yunfu ke kuburan massal untuk dimakan anjing. Di mana Afu? Di mana permaisuriku? Kakak Jin, jenazah permaisuri sudah dimakamkan dengan layak. Peti mati sudah ditutup, barang-barang persembahan juga ikut bersama sang permaisuri. Pejenda, biarkanlah permaisuri beristirahat dengan tenang. Sejak permaisuri pergi kemarin, rambut Baginda langsung memutih semalaman. Meskipun permaisuri sudah di alam baka, dia pasti bisa melihat cinta Baginda yang begitu dalam padanya. Sekarang bahkan, jika Baginda membuka peti mati, permaisuri tidak akan bisa hidup kembali, Baginda. Harapan ketiga, suami istri hidup rukun, bersama sampai rambut memutih. Suami istri hidup rukun, bersama sampai rambut memutih. Aku sudah beruban bersama Afu. Pejenda. Hamba ada satu hal yang tidak mengerti. Tidak tahu boleh dikatakan atau tidak. Katakan. Sebelumnya Master Wuji pernah berkata, jika mengonsumsi bunga salju kembali hidup, permaisuri pasti akan selamat. Tapi sekarang, kemarin Baginda sangat berduka, kami khawatir dengan kesehatan Baginda. Tidak sempat berpikir lebih jauh, pagi ini saat melapor rutin. Hamba ingin melaporkan, kemarin sepertinya melihat seseorang menyusup diam-diam ke kamar Master Wuji. Mungkin ada yang tidak beres. Segera selidiki. Jangan lewatkan sedikit pun petunjuk.
Jika ada kejanggalan dalam kematian permaisuri, aku pasti akan membuatnya. Membayar dengan darah. Baginda, bawahan akan memimpin pencarian ketat. Dari kuil langit sampai ke semua kediaman pejabat, akhirnya. Di kamar Nona Du dari keluarga Du, menemukan ini. Ini adalah pil bunga salju. Ya, bawahan sudah menyelidiki sebelum Master Wuji. Dia diam-diam menukar pil salju asli. Jadi pil salju yang Master Wuji berikan kepada Anda adalah palsu. Dan permaisuri juga karena meminum pil salju palsu. Jadi, Di mana wanita itu sekarang? Kakak Jin, Anda sudah naik tahta sebagai kaisar, menjadi pemilik negeri ini. Hanya seorang Yunfu yang mati. Apakah layak Anda untuknya? Sampai rambut memutih dalam semalam? berani. Di hadapan kaisar, berani lancang. Cepat mengaku bersalah. Apa kesalahan Duanwan? Kalau bukan karena wanita Yunfu itu, aku sudah lama menjadi permaisuri Istana Timur. Meski mereka bilang, Anda tidak akan hidup sampai 30 tahun, tapi aku masih memohon pada kaisar sebelumnya, memohon pada Ibu Suri. Memohon mereka menikahkan aku dengan Anda. Setelah 30 tahun Anda tiada, aku sudah siap mati bersama Anda, tanpa penyesalan. Tapi Anda, sekarang, demi wanita Yunfu itu, menghina aku, meninggalkan aku. Duanwan mencintaimu 10 tahun, 10 tahun. Bagaimana aku rela? Apalagi, bukankah dari awal sudah siap untuk membuatnya mati? Sampaikan titah kaisar, keluarga Du dihukum mati semua. Duanwan dihukum pancung 5 kuda. Ayo minum obatnya. Nenek, Jangan lihat dulu, minum obat. Obat dingin tidak baik. kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu beruntung, seharusnya pasti mati. Tapi sebelum cacing yin keluar, kamu sudah keracunan parah. Seharusnya mati, tapi cacing yin bekerja. Menjaga nyawa inangnya, hanya denyut nadi hilang. Tubuh kaku dingin, seperti mati. Seandainya saat itu kamu dikubur. Meski beberapa hari kemudian efek obat hilang, kamu bangun lagi. Hanya akan terkubur hidup-hidup, menunggu mati. Tapi kamu dibuang ke kuburan massal, untung aku lewat. Mengambilmu pulang. Tapi jangan takut, sekarang tenang saja. Tinggal di sini denganku. Benar, setelah hubungan suami istri, Inang Cacing Yin pasti mati atau cacat. Bagaimana Xiao Jin tega melihatku cacat? Bukan mati? Rencana demi rencana, masih susah payah. Memberiku racun lagi, sungguh lucu. Aku juga bersalah, tidak menjelaskan risikonya padamu. Datang ke dunia ini berarti semuanya dimulai dari awal. Dia adalah dia, tapi juga bukan dia. Dia tidak akan mengingatmu. Bahkan mungkin tidak akan mencintaimu, bahkan bisa menyakitimu. Oh, begitu ya? Nona, ada apa? Dokter Liu. Nona, selamat. Anda sudah hamil 2 bulan. Hamil? Aku ternyata mengandung anak Xiao Jin. Setelah selamat dari bahaya besar, pasti ada rezeki. Aku akan membuatkanmu obat penguat kandungan. Istirahatlah yang baik, jangan macam-macam lagi. Kamu dengar belum? Kaisar sudah mengeluarkan dekret, menghukum mati seluruh keluarga Du. Konon putri sulung keluarga Du, Duanwan, merencanakan pembunuhan mendiang permaisuri, langsung dihukum 9 generasi. Ini sudah ku ketahui. Aku juga dengar. Sejak mendiang permaisuri wafat, kaisar terus tinggal di istana Dingbei, tidak mau pindah ke istana, bahkan mengeluarkan dekret. Tidak akan pernah mengambil selir atau permaisuri lagi. Cinta kaisar pada mendiang permaisuri, sungguh lebih kuat dari emas, lebih dalam dari laut.
Pembunuh yang paling dia inginkan di dunia ini dan kehidupan masa depan yang aman. Sudah didapatkan. Hutangku pada Xiao Jin sudah terlunasi. Mulai sekarang aku dan dia tidak ada hubungan lagi. Soal anak ini, aku akan membesarkannya dengan baik. Afu. Kamu pasti sangat membenciku. 7 tahun, aku merindukanmu siang dan malam. Tapi kamu tidak pernah mau muncul dalam mimpiku. Kaisar, Aku memanggilmu untuk meminta ramalan lagi. Ramalkan di mana roh Hafu berada. Bagaimana caranya aku bisa memimpikannya? baik. Bagaimana? Kaisar, ramalan ini menunjukkan ada satu cara agar Anda bisa bertemu dengan mendiang permaisuri. Cara apa? Menurut ramalan ini, kuncinya ada pada bunga salju kembali surga. Bunga salju kembali surga? Benar, dalam 3 hari, Anda harus menemukan 81 bunga salju kembali surga, letakkan di makam ini. Persembahkan pada roh mendiang permaisuri. 3 hari lagi, adalah malam 7 bintang sejajar yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Pada malam itu, 81 bunga salju akan mekar bersamaan. Anda bisa melihat mendiang permaisuri di sini. Benarkah? Tapi Anda juga tahu, bunga salju kembali surga ini sangat langka. Di seluruh dunia hanya ada 100 batang. Dan malam 7 bintang sejajar 3 hari lagi adalah fenomena langka yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Jangan sampai terlewatkan. Jadi, keinginanmu untuk bertemu ratu bagaikan mencoba meraih bulan. Hanya saja, jika kesempatan ini terlewat, kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Asalkan aku bisa bertemu Afu lagi, neraka tingkat 18 pun akan kuhadapi, apalagi hanya 81 bunga salju ini. Shaolin, Hamba hadir. umumkan kepada seluruh rakyat, siapapun yang bisa menyumbangkan bunga salju kehidupan. 1 bunga akan diberi hadiah 1000 keping emas. Dalam 3 hari, 81. Bunga salju harus dikumpulkan tanpa kurang 1 pun. Dan dibawa ke makam ratu. Baik. Bunga salju ini akhirnya akan mekar. Tabib berkata, hanya dengan mengumpulkan 81 bunga salju, penyakit ibu bisa disembuhkan. Meski sekarang hanya ada 1 bunga salju, tapi asalkan Sing-Sing berusaha keras, pasti bisa menyembuhkan ibu. Sepertinya penyakitku semakin parah. Cacing dan racun 7 tahun lalu, meski secara kebetulan menyelamatkan nyawaku, tapi sampai sekarang tubuhku lemah dan kekurangan darah. Waktu yang bisa kuhabiskan bersama Sin-Sin tidak banyak lagi. Dukun sering datang dan pergi tanpa jejak. Jika aku tiada, siapa yang akan merawat Sin-Sin? Sin-Sin. Sin-Sin, apa yang kau lakukan lagi? Ibu aku, Apa kau lagi menyayat darah untuk menyiram bunga salju? Sudah berapa kali ibu bilang? Jangan percaya omongan dukun itu. Tipu muslihat yang ibu ajarkan dulu, kau sama sekali tidak ingat. ibu, Sin-Sin tidak sengaja tidak patuh. Tabib bilang, hanya bunga salju yang disiram darah yang bisa menyembuhkan ibu. Sin-Sin tidak bisa hidup tanpa ibu. Sin-Sin tidak mau ibu sakit parah. Sin-Sin, ibu tidak sengaja marah. Ibu hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Tidak ingin kamu terluka sedikit pun. Tenang. Ibu pasti akan hidup dengan baik. Dan merawat Sin-Sin sampai besar. Baik, Kaisar. Sudah 2 hari, berapa bunga salju yang sudah ditemukan? Lapor Kaisar. Hamba telah menawarkan hadiah emas kepada seluruh negeri. Dan sudah menemukan 80 bunga salju. Sekarang tinggal 1 lagi. Untuk menyelesaikan ritual persembahan. Pada malam 7 bintang sejajar besok, Kaisar bisa bertemu dengan Ratu. Asalkan bisa menemukan yang terakhir. Cari. Berikan yang terbaik untuk mencari, siapapun yang bisa menemukan bunga salju terakhir. Aku akan memberikan hadiah apapun. Lapor. Ada kabar untuk Kaisar. Katakan, Ada orang desa yang bilang, bunga salju ke-81 yang bisa menghidupkan kembali. Dia pernah melihatnya di desa. bagus, sangat bagus. Syukurlah langit masih berbelas kasih, akhirnya aku bisa bertemu dengan Afu. Lagi, meski hanya arwahnya, aku sangat merindukannya. Shaolin, kau sendiri yang pergi mencarinya. Bunga salju terakhir itu sangat penting. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik. bunga salju ini akhirnya mekar. Paman, kembalikan bunga saljuku. Anak kecil. Ini 100 tael emas. Bunga salju ini, aku yang ambil. Jangan pergi, ini bunga saljuku. Ibuku masih menunggu bunga salju ini untuk menyelamatkan nyawanya. Ebiemo?
Tahukah kau bunga salju ini akan dipersembahkan untuk mendiang permaisuri? Ibumu di pelosok desa, hidup atau mati, mana bisa dibandingkan? Dengan sehelai rambut mendiang permaisuri? Kumohon Tuan, kembalikan bunga saljuku, ibuku akan mati. Aku juga tidak akan bisa hidup. Anak kecil. 100 tael emas ini cukup untuk kalian berdua hidup beberapa keturunan. 99 bunga salju harus dipersembahkan ke makam permaisuri. Kaisar sekarang sangat mencintai istrinya, mendiang permaisuri adalah rahasianya. Jika kurang satu, Kaisar pasti akan marah besar dan membunuh seluruh keluargamu. Kau dan ibumu tidak akan ada yang selamat. Jangan pergi, kembalikan bunga saljuku. Bunga salju hilang, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ibuku? 99 bunga salju harus dipersembahkan ke makam permaisuri. 99 bunga salju, makam permaisuri. Penyakit ibuku butuh 99 bunga salju. Jika pergi ke sana, ibuku akan selamat. Kaisar, Bagaimana? bunga salju terakhir sudah ditemukan. Bagus, akhirnya ditemukan. 99 bunga salju sudah dikirim dengan aman ke makam permaisuri. Malam ini adalah malam 7 bintang sejajar. Akhirnya Kaisar bisa bertemu dengan arwah permaisuri. 7 bintang sejajar, hanya sebentar. Jangan sampai terlambat, siapkan kereta, ke makam permaisuri. Baik, Afu, sudah 7 tahun kita terpisah oleh alam yang berbeda. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Bisa melihatmu sekali lagi. Sin. Anak ini baru pergi mengumpulkan kayu, sudah lari kemana lagi? Ada klien. Menjahit baju. Aku baru saja melihat putrimu di pinggir jalan. Dia memintaku menyampaikan pesan, katanya pergi ke makam ratu. Mencari bunga salju untukmu. Apa? Makam ratu? Ayah, Sejak 7 tahun lalu, setelah Xiao Jin mengira aku sudah meninggal, makam ratu menjadi tempat terlarang. Kenapa Sin bisa pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Kalau terjadi sesuatu padanya, aku harus bagaimana? Tidak boleh, aku harus mencari Sin. Ini dia makam ratu, lebih megah dari pemandangan aslinya. Bunga salju kehidupan, 1, 2, 3, 4. Benar ada 81 bunga, penyakit ibu bisa disembuhkan. Baginda, hamba baru melihat fenomena langit, tinggal seperempat jam lagi. Bintang 7 akan sejajar, saat itu. 81 bunga salju akan mekar bersamaan. Baginda bisa bertemu dengan permaisuri. Ini adalah potret permaisuri. Wajah permaisuri ini. Kenapa mirip sekali dengan ibuku? Berani. Kau sedang apa? Orang ini memakai jubah naga. Apakah dia kaisar sekarang? Sial, 81 bunga salju ini tidak boleh kurang satu pun. Fenomena langka bintang 7 sejajar ini akan terlewat begitu saja. Kenapa? Afu? Kenapa aku berusaha mati-matian untuk bertemu denganmu? Tapi tetap gagal. lagi-lagi kau. Anak kecil, berani masuk ke makam kerajaan untuk mencuri bunga salju. Benar-benar tidak takut mati? Aku. Pejenda. Anak ini merusak bunga salju untuk upacara. Bagaimana hukuman yang Baginda inginkan? Xenexin bersalah Baginda. Sin mengambil bunga salju untuk mengobati ibu. Empinilik Xenexin. Xenexin rela dihukum. Tapi bisakah Baginda mengizinkan Sin pulang dulu untuk mengobati ibu? Kau bilang masih punya ibu? Siapa namanya? Ibuku bernama Yunfu. Kamu bilang ibumu bernama Yunfu. Benar. Lukisan ini persis seperti wajah ibuku. Sin. Apa? Gadis desa dari mana ini? Makam permaisuri yang mulia ini bukan tempat untukmu. Biar aku masuk, putriku lari ke makam permaisuri. Makam permaisuri adalah area terlarang. Putrimu nekat masuk, tidak bisa menghindari hukuman mati, bawa dia pergi. Baik. Parenti. Sin. Ibu, Sin, kamu tidak apa-apa? Ibu sangat khawatir. ibu tidak apa-apa. Sin hanya ingin memberi ibu. Mencari bunga salju. Yun Sin, kamu berani masuk area terlarang? Kalau ibu tidak mengawasimu, apa kamu mau terbang ke langit? Afu,
Kamu salah orang. Bagaimana mungkin aku salah mengenalimu? Kamu benar-benar salah orang. Ibu, apakah dia ayahku? Sinsin tidak apa-apa, dia bukan. Afu. Ini putri kita. Sinsin sayang, dia benar-benar bukan. Pengawal. Ada. Afu, kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkanku. Bawa permaisuri dan putri kembali ke istana. Xiao Jin, kamu harus seperti ini? Bawa permaisuri kembali ke istana, rawat dengan baik. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengambil kepalamu. Baik. Xiao Jin, kamu brengsek. Xiao Jin, kamu. Afu. Wuji. Selamat Paduka, racun dalam tubuh permaisuri sudah sepenuhnya dibersihkan, tidak ada ancaman jiwa. Benarkah? Lalu mengapa Afu masih begitu lemah? Mungkin tubuh permaisuri terluka saat melahirkan, untungnya racun juga keluar saat permaisuri melahirkan. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Pil bunga salju? Jika satu tidak cukup, aku bisa menggunakan darah hatiku untuk menumbuhkan bunga salju kehidupan. Berapapun banyaknya, aku tidak takut. Paduka tidak perlu khawatir, tubuh permaisuri sudah tidak apa-apa. Hanya saja selama bertahun-tahun mengembara di luar, seorang diri mencari nafkah harus bekerja keras siang dan malam. Kerusakan tubuh saat melahirkan, lama tak bisa dipulihkan. Cukup hamba pulang, buatkan resep tonik. Istirahat beberapa hari akan membaik. Kalau begitu cepatlah pergi. Baik. Ini adalah istana Dingbei. Satu cawan anggur pernikahan, cinta seumur hidup, berbagi suka dan duka, bersatu seperti sayap burung. Bagus sekali, Afu, akhirnya kau sadar. 7 tahun ini aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Sekarang masih perlu berpura-pura? Bukankah 7 tahun lalu? Orang yang ingin mencabut nyawaku adalah kau? Bukan, Afu, dengarkan penjelasanku. Lepaskan! Ibu, akhirnya kau sadar. Aku dan ayah sangat khawatir. Sinsin. Yunfu, dia bukan Xiao Jinmu. Ayah, Xiao Jin. Di depan anak, apa yang kau lakukan? Bawa putri ke taman. Baik, Yang Mulia. Ayo, putri. Kita terbangkan layang-layang. Lepaskan aku, Xiao Jin. Apa yang kau lakukan? Apakah kau harus melihatku mati di depanmu baru puas? Xiao Jin, kau gila. Afu. Sejak kau pergi, hatiku sudah kosong melompong. Afu. Biksu mengatakan tubuhmu lemah, perlu istirahat yang baik. Sinsin masih kecil. Maukah kau melihatnya di usianya yang masih muda sudah khawatirkanmu siang dan malam? Kau adalah permaisuriku, ratu istana. Baik tabib istana. Atau obat ajaib di dunia ini, akan kucarikan untukmu. Sinsin adalah satu-satunya putri mahkota. Aku akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Obat ajaib, tahta permaisuri. Xiao Jin, apa yang membuatmu berpikir aku butuh semua ini? Afu, dengarkan aku, 7 tahun lalu itu kecelakaan, aku... Cukup, Xiao Jin. Baik. Meski kau membenciku, tapi pernahkah kau berpikir, kau hanya punya 1 tahun lagi untuk hidup? Jika kau mati, bagaimana dengan Sinsin? Dia baru 6 tahun. Di sampingku, dia adalah putri mahkota yang mulia. Jika kau pergi, tega melihatnya kehilangan ibunya di usia muda. Dan hidup dalam pengembaraan seumur hidup? Aku tidak punya banyak waktu lagi. Jika Xiao Jin bisa benar-benar baik kepada Sinsin, Sinsin juga akan ada yang merawatnya. Tapi, bisakah aku mempercayainya lagi? Afu, seumur hidupku, hanya kau satu-satunya istriku. Permaisuri, waktunya makan. Semua hidangan ini disiapkan sesuai dengan Permaisuri. Permaisuri hilang. Xiao Jin,
Dulu semua yang bisa kuberikan sudah kuberikan. Kenapa kau tidak bisa melepaskan kami? Di seluruh dunia, tidak ada yang bukan milikku. Kau pikir dengan keluar dari istana bisa lepas dariku? Jika kau tidak membiarkan kami pergi hari ini, Ibu jangan. aku, Yunfu, akan segera mati di hadapanmu. Baik. Aku akan membiarkan kalian pergi. Jika kau berani meninggalkan istana, aku akan membuat putrimu mati bersamamu. Xiao Jin, bahkan harimau yang buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Xin Xin juga adalah putrimu. Bagaimana kau bisa menggunakan nyawanya untuk mengancamku? Kau bahkan lebih buruk dari binatang. 3. Ibu, aku takut. Xiao Jin, kau benar-benar gila. Aku sudah gila selama 7 tahun. Xin Xin. Pisau ini meskipun tidak tajam, tapi tetap berbahaya. Jangan main-main lagi di masa depan. Baik, Ayah. Jika sampai melukaimu, ayah pasti akan sangat sedih. Dan, Xin Xin semalam bekerja sama dengan ayah. Memainkan peran yang sangat bagus. Bagaimanapun juga, akhirnya berhasil membuat ibumu tetap tinggal. Aku tahu ayah bersusah payah untuk membuat ibumu tetap tinggal. Semua untuk menyembuhkan penyakit ibumu. Xin Xin pasti akan bekerja sama dengan ayah. Xin Xin sangat pintar. Tenang, ayah bahkan jika harus mengorbankan segalanya, pasti akan menyembuhkan penyakit ibumu. Tapi ayah, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Tidak takut ibumu nanti memben semu? Cinta atau benci, aku sudah kehilangannya sekali. Tidak bisa kehilangan untuk kedua kalinya. Xin Xin sangat pintar, baru belajar sekali. Sudah bisa menulis namanya sendiri. Ini jika di zaman modern. Pasti bibit unggul dari King Day. Karena kemarin, ayah mengajari Xin Xin menulis namanya sendiri, dan melihat ayah diam-diam menulis banyak nama ibunya. Terima kasih. Kaisar benar-benar mencintai permaisuri. Snow Lotus yang langka ini hanya dijadikan hiasan biasa untuk hiburan permaisuri. Langka. Meskipun Snow Lotus ini jarang ditemui, tapi bahkan di lembah terpencil tempat kami dulu tinggal bisa tumbuh. Apakah benar-benar sejarang ini? Ya, Master Wuji pernah bilang, Snow Lotus Huitian di dunia ini tidak akan melebihi ratusan. Berbunga pun lebih sulit. Jika ingin Snow Lotus mekar lebih awal, harus disiram dengan darah hati selama 7 hari. Tidak hanya itu, orang yang memberikan darah hati harus berdoa dengan tulus. Kalau tidak, meski darah hati habis, Snow Lotus belum tentu bisa mekar. Darah hati. Disiram selama 7 hari berturut-turut. Afu, jangan berpikir macam-macam. Tadi malam, pangeran bukan pergi menemui Nona Du. Ini ceritanya panjang. Tunggu sampai pangeran kembali ke istana 7 hari lagi. Pasti akan memberimu penjelasan. 7 hari lagi? Pangeran mau pergi kemana? Afu, kamu tenang saja di istana. Tunggu aku kembali. Mungkinkah Xiao Jin selama 7 hari itu benar-benar menggunakan darah hatinya untuk menyuburkan Snow Lotus Huitian untukku? Tidak mungkin. Cukup dengan menikah denganku, racunnya bisa hilang. Mana mungkin dia menggunakan cara berbahaya seperti ini untuk menyelamatkanku? Permaisuri, hamba akan mengajak putri kecil tidur di kamar samping. Kamar samping? Kenapa? Xin Xin kan selalu tidur bersamaku? Karena malam ini Kaisar meminta permaisuri melayani. Melayani? Benar, permaisuri. Ini perintah Kaisar. Demi putri kecil, lebih baik permaisuri mandi dan berganti pakaian. Bersiap untuk melayani. Ternyata, pria memang egois. Hanya menggunakan anak untuk mengancamku. Tapi kalau aku tidak pergi, Xiao Jin si brengsek itu akan mengancamku lagi dengan Xin Xin. Sudahlah, anggap saja digigit anjing. Aku pergi. Ayo, putri kecil. Camarilla. Gantikan pakaianku. Tidak hanya itu, orang yang memberikan darah hati harus berdoa dengan tulus. Kalau tidak, meski darah hati habis, Snow Lotus belum tentu bisa mekar.
Mungkinkah dia benar-benar menggunakan darah hatinya untukku? Menyuburkan bunga salju abadi. Afu. 7 tahun lalu bukan aku yang ingin menyakitimu. Hanya saja bunga salju abadi itu diganti oleh Duan Wan. Hingga kau harus menanggung rasa sakit yang tak seharusnya. Tapi Master Wuji beberapa hari lalu memberitahuku. Racun dalam tubuhmu sudah benar-benar sembuh. Lalu mengapa kondisiku semakin lemah selama ini? Itu karena setelah melahirkan Sinsin. Tubuhmu lemah dan terus bekerja keras, belum pulih sepenuhnya. Obat yang diminum beberapa hari ini untuk memulihkan kondisi tubuhmu. Dengan perawatan yang baik, sebentar lagi akan pulih seperti semula. Maafkan aku, Afu. Ini salahku tidak bisa menemanimu, Afu. Tenang saja. Aku akan selalu menemanimu selamanya. Afu. Afu. Cut. Sempurna. Syuting selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tunggu. Xiao Jin.